Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Abi, kamu kalau mandi. Alhamdulillah, Ya. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah wa ummahati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari bahasa agama kita yang dapat menunjang pemahaman kita terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sebelum kita mulai pada malam hari ini untuk kita sama-sama meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena niat kita kepada Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk hadir pada pertemuan di malam hari ini. Satu kalimat yang berkaitan dengan pembahasan kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu." Ya, karena berhubung pembahasan kita tentang dhamir muttasil, maka di antara faidah membahas tentang dhamir muttasil adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Dunia itu adalah mata'un. Ma makna mata'? Perhiasan. Ya. Dunia itu adalah sebuah perhiasan yang menghiasi
setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan kembali kepada ad-dunya. Dan kita juga harus tahu ya ummahat, bahwa tidak semua yang berakhiran tak marbutah dianggap mu'annats. Ada beberapa nama ataupun benda yang tidak berakhiran tak marbutah tapi dia mu'annats. Contohnya adalah ad-dunya. Dunia yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang saat ini kita sedang Ada berada ayam belum digoreng. di bumi Ada ini. ayam ungkep di atas kulkas. Dunia mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia. Apa itu? Al-mar'atus salihatu. Ya. Yaitu apa ummahat? Al-mar'atus salihah apa artinya? Ada yang tahu di sini? Kita coba diskusi ya, ummahat. Al-mar'atus salihah apa artinya ummahat? Sini telah hadir ya Ibu Erviani, ahlan wa sahlan dari Jawa Tengah ya. Ada Ibu Fira ya. Apa? Ibu? Wanita yang soleh. Wanita yang salihah atau istri yang Nah, soleha. salihah ya. Bukan istri yang soleh ya. Istri yang Soleh. salihah. Al-mar'ah kal mir'ah. Ya, wanita itu diambil dari kata mir'ah. Artinya cermin. Mir'ah itu cermin. Ya. Kalau cerminnya retak, pecah, kira-kira bisa tidak kembali seperti semula? Bisa tidak, Umar? Terus saya kecil tuh saya. Bisa. Ya. Seumpama kaca pecah, bisa tidak direparasi gitu ya, dibetulkan seperti semula? Sambung. Tidak bisa seperti semula. Nggak bisa sempurna, ya. Iya. Begitu pula dikatakan oleh Nabi, ya, maka yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa kalau pecah itu sulit untuk bisa ya sempurna kembali seperti semula. Itulah namanya tabiat dari al-mar'ah as-salihah, ya, salihah yang bisa memperbaiki hubungannya kepada Allah dan bisa memperbaiki hubungannya kepada sesama makhluk. Itu makna salihah, ya. Memperbaiki diri itu namanya salihah. Jatuh ke dalam kemaksiatan lalu kembali ya kepada kebaikan itu namanya salihah. Jadi bukan al-mar'atus salihah itu tidak lepas dari dosa ya. Ya, yang namanya wanita salihah itu bukannya ya tidak lepas dari dosa. Ya, nggak ada dosanya, suci nggak ada. Ya. Nah, ini kembali kepada mata'iha. Kembali kepada ad-dunya. Ya. Nah, itu disebut dengan dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Baik, fahimtunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan perjuangan kita sampai halaman berapa ummahat? 65 yang atas. Ya. 65 yang poin 1. 65. Pada poin yang pertama.
ya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Itu Nomor PR-nya sama nomor nomor 9. 1. Nomor 1 sampai nomor 9 ya. Kita bahas sedikit, saya coba untuk mengoreksi secara umum ummahat ya dari apa yang sudah ditulis dan dikoreksi ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama kalimatnya adalah kaifa haluka ya abi. Bagaimana kabarmu, apa kabar dan lain sebagainya ya. Wahai ayahku. Ya. Rakam isnan kaifa haluki. Karena dia perempuan, maka domirnya anti ki. Ya ummi, wahai ibuku. Aina benuki ya Zainab. Ya. Nah, di sini memang belum kita bahas ya. Belum kita pelajari ummahat secara detail. Ya. Tentang ya al-munada pada mamnu' minas sarf. Ya. Pada mamnu' minas sarf. Ya. Nah, bagaimana hukumnya ketika huruf ya bertemu dengan nama orang yang tidak boleh bertanwin? Apakah Zainabu juga atau Zainaba? Zainabu. Baik. Naam. Bagaimana Ya, Umar tadi? ya Zainabu. Ya Zainabu atau Zainaba? Kalau Anda Zainabu. Zainabu. Zainabu ya. Ya. Kalau di banyak hadis itu ada namanya ya Abdallah, ya Rasulullah. Ya. Dia jadi fathah. Belum kita bahas ya itu ya? Belum. Belum. Baik. Jadi untuk saat ini kita katakan ya Zainabu ya, yang sahih pada pertemuan kita ya Zainabu ya. Nanti pendetailannya ada penggunaan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya yang bertemu dengan mudhaf wa mudhafun ilaih itu jadinya ya Abdullah ya, misalkan ya. Lalu ada mudhaf wa mudhafun ilaih, misalkan ya Abdullah ya. Kan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Maka ketemu ya menjadi Abdallah. Ya Rasulullah. Ya Nabi Yallah. Ya. Nah, itu berlaku hanya kepada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ya yang bertemu dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau ini sama ya, ya Zainab. Ya dhahaba ilal masjidi. Ya di mana anak laki-lakimu wahai Zainab? Dia pergi ke masjid. Ya. Rakam 4. Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ilal madrasati. Di mana anak perempuanmu wahai Aminah? Dia telah pergi ke sekolah. Ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi dan dibenarkan ummahat. Rakam 5. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahya laki ya Fatimatu? Na'am, hiya li. Milik siapa jam yang bagus ini? Apakah jam yang bagus ini milik engkau, wahai Fatimah? Iya. Jam tangan atau jam yang bagus ini milikku. Ya, ini nomor 5. Rakam 6. Ahadza qalamuka ya Muhammadu? La hadza qalamuka anta. Ya. Apakah pena ini milikmu wahai Muhammad? Tidak. Pena ini milikmu
kamu, ya, milikmu kamu, ya. Untuk menerjemahkannya demikian, ya. Lalu rakam 7, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudir. Artinya, mobil yang bagus itu yang telah keluar sekarang dari sekolah milik pimpinan atau direktur atau ketua yayasan. Rakam 8. A'anta muhandisun ya sayyidi la ana tabibun. Apakah engkau seorang insinyur wahai tuanku? Sayyidi itu tuanku ya. Biasa digunakan, penggunaan kata sayyid ini digunakan kepada majikan dari asistennya ataupun dari pembantunya atau asisten rumah tangga ya. Atau karyawan kepada atasan. Atau antara apa namanya orang yang dilayani dengan pelayan. Ya, ketika belanja ya ada pelayan bilang ya sayyidi. Ya. Ini untuk panggilan kehormatan ya kepada orang yang kita hormati, yang memiliki jabatan ya dan lain sebagainya. Maka disebut dengan sayyid. Ya, tapi di Indonesia disalahartikan. Sayyid itu adalah panggilan untuk keturunan Hasan bin Ali. Ya, kalau ada keturunan Nabi nih habaib ya. Istilah kita Habib ya. Nah, Habib itu ya istilah mereka para Ba'alwi ya keluarganya keturunan habaib katanya. Ya, Habib itu ditujukan kepada keluarga Husain bin Ali. Jadi kalau ada keturunan Husain bin Ali namanya Habib. Ya, dari Yaman. Ya, Habib Fulan ya dan lain sebagainya. Itu nama panggilan kesayangan mereka. Nah, kalau untuk dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka menyebutnya Sayyid atau Syarif. Ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada dalam syariat Islam, itu tidak ada. Mereka buat sendiri. Ya. Tapi yang sahih dalam hal ini Sayyid ini adalah artinya tuanku, ya. Sayyidi. Nah, ya. Maka ada istilah apa? Sayyidina Muhammad. Tuanku Muhammad. Boleh tidak? Ya, Nabi SAW dipanggil Sayyidina Muhammad. Ummahat. Boleh tidak, Ummahat? Tidak. Kenapa tidak boleh? Ya. Boleh. Antara kita manggil majikan aja kan boleh. Ya, ya Sayyidi gitu ya. Ya. Tapi Nabi SAW boleh tidak kita panggil Allahumma sholli ala Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Ya. Boleh tidak, Ummahat? Boleh. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Ya, tapi ada tapinya ternyata, Ummahat. Ya. Nabi tidak suka. Ya. Ya. Ternyata Nabi SAW tidak suka dalam banyak redaksi hadis. Ya. Nabi tidak suka dengan julukan Sayyid. Ya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak suka, ya bukan berarti tidak boleh. Sama seperti kadal padang pasir ya. Itu boleh dimakan, halal. Tapi Nabi tidak suka. Ya.
Nabi tidak suka. Lalu baul ibil, ya, air pipis unta, ya, itu ada syariatnya, hukumnya mubah, boleh, tidak najis untuk diminum untuk pengobatan penyakit demam, ya. Tapi Nabi tidak suka, ya. Maka hendaknya ya kalau bisa tidak perlu menggunakan kata Sayyidina Muhammad, ya, karena Nabi tidak suka. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya ummahat, ya. Anti tabibatun ya sayyidati la ana mudarrisatun. Ya. Apakah engkau seorang dokter wahai, ya, apa ya, nyonya aku mungkin, ya, madam kalau para TKI kerja di Arab, ya, majikan perempuan dipanggil madam. Ya, nggak tahu tuh madam tuh dari mana ya, madam. Bahasa apa itu madam? Ada yang tahu, Mahat? Inggris kayaknya. Bahasa Inggris ya? Inggris ya. Belanda. Belanda. Mohon maaf saya kurang paham ya. Mohon nanti Kalau Belanda kalau menir. ada Munir. Munir. Kalau Belanda menir. Menir. Waduh, Inggris madam terlalu Inggris. jauh. Pembahasan terlalu jauh kayak. Ya, baik, kita batasi ya sampai sini dulu dalam bahasa Arab ya. Apakah engkau seorang dokter perempuan wahai tuanku perempuan atau nyonya aku mungkin ya, nyonya. Nyonya. Ya. La ana mudarrisah. Tidak, saya adalah seorang guru. Mumtaz ya. Nah, pada rakam tis'ah kita sudah menyelesaikan dan Ummahat sudah mengerjakan tugas. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita lanjut bagian 2 Ummahat. Fokus kepada latihan-latihan yang merubah domir, ya. Domir muttasil, ya. Bagian 2 perintahnya adalah Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah. Thumma qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil mithal. Artinya adalah bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut, kemudian bacalah untuk kedua kalinya, ya, setelah perubahan ya ya ataupun panggilan yang telah disebutkan orangnya ini, objeknya ini, sebagaimana contoh dijelaskan pada contoh berikut. Aina qalamuka ya abi. Maka dia berubah kalau menjadi ummi, maka domirnya menjadi apa? Aina qala apa, Umah? Qalamu Muki. Karena perempuan. Iya. Jadi perubahan domir ya karena sebab objeknya. Coba kita mulai dari rakam wahid ya. Biar bersama-sama saja Ummahatnya. Kita baca bersama-sama jawabannya. Di sini Ana yang membacakan contoh dari pertanyaan tersebut. A'indaka qalamun ya Muhammad. Titik-titik ya Aminah, diganti Muhammadi jadi Aminah. Jadi apa jawaban yang sahih Ummahat? Wahid, Itsnan, Salasa. Indaki qalamun ya Aminah. Ya Aminatu. Ya, sahlun jiddan Ummahat. Dirubah Aindaka jadi Aindaki, sisanya sama. Indaki. Qalamun ya Aminatu. Ya Aminatu. Ya. Nah, apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Diganti, apakah engkau memiliki pena wahai Aminatu. Nah. Ya. Kita coba rakam Isnan. Aina baituka ya sayyidi? Apa jawabannya, Umar? Aina baituki ya Ustadzati.
Ustazati. Saya Oh, kalau di buku putih Ustazati ya. Ya. Hmm. Kalau di buku yang kuning Sayyidati. ini Dati. Hmm. Ya. Perbedaan pada kosakata, tapi susunannya sama Ummahat. Kalau Ya. Sayyidati itu mu'annas, sama Ustazati juga mu'annas. Cuma beda profesi aja, yang satu nyonya, yang satu ustadz ya, ustazah ya. Ustazah atau guru perempuan. Oh. Ya. Nah, kita lanjutkan Ummahat rakam salasa. Ahadha daftaru laka ya Aliyu? Maka jawabannya apa Ummahat? Wahid isnan salasa. Ada Daftaru Daftaru laki ya Fatimah ya Fatimatu. Iya, sahih. Ahadha daftaru laki. Bukan laka, tapi laki. Oke. Hmm. Ya, Fatimah. Sahih. Rakam arba'ah. Min aina anta ya akhi? Yang sahih apa nih? Min aina min anti. aina anti ya Ukti. ukti Min Ya. aina anti ya ukhti. Oke. Ya, ketemu Aina. kepada sesama perempuan ya yang kita kenal, panggil ya ukhti. Min aina anti ya. Nah, ini kan domir, perubahan domir mutasil dan domir munfasil. Ini berlaku kepada ucapan-ucapan yang biasa kita ungkapkan Ummahat. Seperti apa? Jazakallah khairan. Oh, Ini kadang nih jazakillah. masih banyak yang nggak paham. Jazakillah. Misalkan ada orang bilang ke anak ya laki-laki jazakillah khairan lah, nggak begitu. Domirnya nggak begitu. Itu manfaatnya kalau tahu domir mutasil. Ketemu ya barakallahu fikum, barakallahu fika, fiki. Nah, beda. Temu dengan sesama perempuan barakallahu fiki. Untuk banyak perempuan barakallahu fikunna. Oh, Ya. Nah, ini sering kali nih. Sering kali kita mendengar. Udah gitu disingkat lagi jazakallah. Udah jazakallah aja. Nggak ada khairannya, nggak ada. Ya. Semoga Allah membalas. Membalas apa? Kita nggak tahu. Ya, harus ada tambahan khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. kebaikan. Kalau khairan yang nggak ada, ya siapa tahu Allah balas keburukan. Nggak ada yang tahu kan? Ya, nah jangan sampai demikian. Lalu ada yang ditambah-tambahi. Ini juga bahaya Ummahat. Ya, misalkan hari kelahirannya, lalu dia bilang apa? Barakallahu fi umrik. Umrik. Sering tuh. Barakallahu fi umrik. Musim Semoga Allah tuh memberkahi umurmu. Umurnya diperbanyak. Nggak boleh itu Ustaz ya? Ya. Nah, kita belum masuk ranah hukumnya ya. Boleh atau tidak. Kita lihat secara bahasa. Asal. Bahasa dulu. Sabar. Ya. Barakallahu fi umrik itu secara bahasa bagaimana? Betul tidak? Nah, secara susunan betul. Tapi secara makna ya itu kurang tepat. Ya. Maka yang sahih hanya barakallahu fik. Ya. Atau barakallahu laka. Kalau ada orang kawinan ya, Ummahat. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaikuma ya wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Nah, kalau barakallahu laka itu bukan hanya untuk pernikahan, ini juga salah nih. Ya. Ya. Kalau barakallahu laka menggunakan kata li yang artinya adalah untuk ya, penghususan itu adalah sebuah doa yang dipanjatkan terkhusus untuk ya satu peristiwa. Ya. Misalkan
Ummahat apa namanya dapat wisuda misalnya. Ya, wisuda ya kalau wisuda kan dapat apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya kongret apa sih itu? Susah ngomong ya. Apa itu? Ucapan selamat ya. Ya, ya. Ucapan selamat ya. Maka kita boleh mengucapkan barakallahu laka. Ya. Ya, cukup barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Ya, tapi kalau barakallahu fiik itu secara umum ummahat. Kita ingin mendoakan secara umum, bukan secara khusus. Mudah-mudahan berkah ilmumu barakallahu laka. Pada momen wisuda, misalnya, kenaikan kelas, ya. Tapi kalau untuk semuanya kita bicara ya berkah ilmu, berkah apa aja, usia, rizki, nah, maka barakallahu fiik, ya, seperti itu. Ya, bicara hukum, barakallahu fi umrik, gimana hukumnya? Ya nggak ada tuntunannya. Ya, dalam ilmu fikih tidak ada tuntunannya. Dan setiap hukum ibadah, kalau hukum ibadah pada asalnya haram. Ya, al-aslu fil ibadat tahrim. Asal muasal dalam ibadah itu haram hukumnya. Pada asalnya terlarang. Sampai datangnya dalil. Baru yang namanya ibadah itu jadi boleh. Sholat ada dalilnya. Puasa ada dalilnya. Mengucapkan ultah, ada nggak dalilnya? Mengucapkan orang yang kawinan ada dalilnya. Mengucapkan orang, mendoakan orang, ya secara umum lahir pun ada doanya. Nah, ulang tahun ada doanya nggak? Nah, Abu Bakar ulang tahun, tapi Nabi tidak mendoakan. Ya. Ini ada doanya, ada doanya. Barakallahu fik umrik, barakallahu fik afiat, barakallahu fik rizki, barakallahu fik dunia. Ya. Dunia fil wal akhirah. Selamat ulang Nah, itu tahun kan itu Ustaz. Itu ngarang-ngarang ya. ya, itu dia. Kalau dari orang lain ya berarti bukan dari Nabi. Ya, Nggak ada dalilnya. bukan dari Nabi. Seperti itu. Baik, kita batasi dulu Ummahat, nanti bisa melebar lagi berbahaya. Kita lanjut dulu Ummahat. Ya. Pada nomor berapa terakhir? Amin aina anta? Rakam khamsah sekarang. Aina abuka ya Khalid? Maka jawabannya apa Ummahat? Wahid isnan salasa. Aina abuki. Aina abuki Ya ya Khadijah. Aina abuki ya Khadijah? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Ya. Berikutnya, a'anta maridun ya Khali? Ya. Diganti menjadi mu'annas. Anti maridun. Ya Kholati. Ya Khalid. Perhatikan Ummahat ya, kita bahas di sini. Ya, anti. Kita bicara anti. Anti. Maridotun. Anti ini laki perempuan. Pertanyaannya, anti laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Apakah engkau sakit? Sakitnya juga harus dijadiin perempuan. Maridotun. Maridotun. Ya Kholati. Ya Kholati. Ya. Kok yang atas nggak ada yang berubah? Ya, hanya domir. Yang ini kok bisa berubah semua? Nah, kita harus memperhatikan kosakata tersebut ditujukan untuk siapa. Maridun itu untuk siapa? Untuk pamanku. Lah kalau untuk bibiku sakit, jadi apa sakit itu? Maridun jadi apa? Maridun. Anti maridotun ya Khalati. Bibi dari mana nih? Bapak apa ibu? Ibu. Dari ibu. Ya.
Sahih. Masya Allah. Rakam 7. Aina bintuka ya ammi. Menjadi apa ummahat? Wahid isnan salah. Aina Aina bintuki bintuki Ya. ya ammati. mati Ya. Aina bintuki ya ammati. Di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Sahih. Bibi dari pihak bapak apa ibu? Ayah, bapak ayah, Ayah ya. ayah Ya, dari bapak atau ayah? sama bapak. Sama aja. Sama saja ya. Ya, sama saja. Baik. Berikutnya rakam 8. Alaka akhun ya Hamidu. Maka menjadi mu'annas seperti apa? alaki Laki aku pun Ini ya ya suadu Alaki apa? alaki ya. Oh iya. ya Alaki apa? suadu Adik. Alaki akhun apa ukhtun? uhtun alaki uhtun ya suadu Ya, Soal. perhatikan nih. Kalau ini kan tadi jelas ya, anti maridun jadi maridotun karena anti. Lah kalau yang ini alaki ya ahun, tetap ahun umaha. alaka akhun Alaka Allah. ahun dan alaki ahun sama. Ahun juga kan yang ditanyakan apa? Apakah dan engkau memiliki saudara Memiliki laki-laki wahai saudara Hamid? laki-laki. Apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Su'ad? suad Tetap Amin. ini saudara laki-laki. Karena yang ditanyakan bukan saudara laki-lakinya. Ya, yang ditanyakan si siapa? Ki ini kembali Udah, kepada udah, si udah. Su'ad. Ambil. Ambil udah Ya. juga kamu ya. Fahim tunna insyaallah. aina Fahimna insyaallah, Ustaz. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung ya, bisa langsung tanyakan. Nah, madza indaka ya akhi? Maka yang sahih menjadi apa, Mahat? Madza Mada indaki Mada indaki ya usti. Ya, oke. indaki ya ukhti? Oke. Ya, gampang ya insyaallah. Apakah engkau ya, apa yang engkau punya ya? Apa yang engkau punya wahai saudaraku, saudariku? Assalamu alayka ya abi. Ya, rekam akhir. Menjadi apa nih? Assalamualaikum Assalamualaikum. Mi. Ya ummi. Ya, assalamu alayki ya ummi. Pertanyaan. Kalau kita mengetuk rumah orang, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum atau assalamu alayka atau assalamu alayki? Assalamualaikum Assalamualaikum. Kenapa? Siapa tahu kan yang keluar satu orang perempuan atau bapak-bapak yang keluar. saya buat umum nggak tahu Karena kita tidak tahu objeknya. Ya. Kalau nggak tahu objeknya, maka menggunakan domir antum. Assalamualaikum. Ya. Tapi kalau kita ketahui nih, Contoh keluar tuh ujian. biasanya di pesantren ataupun semuanya perempuan. Ya, lalu ustazahnya bilang, Assalamualaikum, Assalamualaika, Assalamualaiki, Assalamualaikunna. Mana yang sahih? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikunna. Kunna itu antunna, kalian perempuan. perempuan Tapi kalau seumpama ada laki-laki satu, ya, misalnya ada kajian ya, kajian ahwat. Nah, umahat kalau ikut kajian muslimah ya,
Kajian muslimah ustadznya bilangnya apa? Assalamualaikum, apa assalamualaikunna, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum. 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 Kenapa? Kan perempuan semua yang hadir. Ada laki-laki satu. Siapa laki-laki? Tahu ya? Ya. Mungkin ada yang bawa anak laki-laki. Ya. Ataupun ada yang hadir di situ laki-laki. Ya, maka satu laki-laki itu menjadi dominasi dari semua para wanita di situ. Meskipun banyak para wanita, tapi satu laki-laki, maka menggunakan assalamu alaikum. Iya. Itu kaidah bahasa Arab tuh. Dan diterapkan dalam syariat Islam juga. Ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Afwan Nah, Ustaz, insyaallah. tanya. Ya, silakan. Jadi misalkan saya mau pulang ke rumah ibu gitu Ustaz. Sudah tahu kalau yang ada di rumah pasti ibu gitu. Berarti saya assalamualaikum gitu ya Ustaz ya. Naam. Kaidah bahasa Arabnya demikian. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahih. Kalau ketemu teman jalan gitu, kalau assalamualaikum ya Ustaz, bukan assalamualaikum ya. Iya. Baru ngeh ya. Iya, salah kaprah berarti saya sama ini Ustaz. Iya. Iya, biasanya kan salam assalamualaikum gitu. Iya, betul ya. Tapi ada tapi di sini. Iya. Di dalam hukum bahasa Arab, kalau ada terjadi kesalahan, tidak dihukumi berdosa. Ya, tidak dihukumi berdosa. Ya, umpama ya, ummahat ketemu satu orang, assalamualaikum, ya, enggak dikatakan dosa. Itu namanya penyimpangan bahasa aja. Penyimpangan bahasa. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, susah kan? Ya. Kayak apalah, kecuali kalau ummahat ketemu sama orang Arab, pasti dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya akhi. Ya, assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya ukhti, seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa dibilang salah mutlak ya. Wah, dosa nih. Nggak begitu. Namanya penyimpangan bahasa. Fahim tunan insyaallah. Ya. Bismillah wa bismillah itu sering tuh. Kalau anak WA bismillah. Dibalasnya apa? Wa bismillah. Nggak ada tuntunannya, salah. Nggak ada tuntunan. Salah bukan berarti. Jadi jawabnya apa? Wa bismillah. Ya. Seperti assalamualaikum, waalaikumsalam. Pakai wa gitu ya. Ya. Misalkan dibilang insyaallah, wa insyaallah gitu. Ada yang begitu. Ya, barakallahu Jadi fiik. kalau tulis bismillah nggak usah dijawab. Ya, jawabnya bismillah juga, nggak pakai wa. Fiik barakallah. Oh. Ya. Bismillah, besok kita kumpul misalkan. Ada WA misalkan. Besok kita ketemuan ya, misal. Bismillah, besok kita ketemuan ya. Dijawab bismillah juga. Insyaallah. Jangan wa bismillah. Nggak ada wa bismillah. Ya. Itu namanya penyimpangan bahasa. Ya, kalau kita di Indonesia ya wajar kalau ada bilang wa bismillah. Kita coba untuk memperbaiki. Yang paham saja ya kita perbaiki. Yang belum paham ya kita maklumi. Ya, kita kasih tahu ya bahwa itu penyimpangan bahasa. Ya, nggak dikatakan berdosa, tidak sampai kepada tahapan seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Tapi memang ada Ustaz dalilnya dicontohkan. Kenapa? Memang ada dalilnya bismillah kalau mau bikin kalimat kata-kata tuh memang ada. Ada Bismillah dalilnya. ada.
Kata kalau bikin Bismillah surat. itu ketika kita menyurati. Iya, Itu kalau adalah yang diajarkan Nabi ketika Nabi menyurati seorang raja Persia pada saat ya ya, memberikan Nabi surat Sulaiman. agar masuk Islam ya. Maka mengucapkan dengan tulisan Bismillah. Pertanyaannya, WA, misalkan SMS, itu namanya apa, Umar? Ya, itu namanya surat digital itu. Apa namanya? Bahasa kitanya apa itu? Kalau bahasa Arabnya namanya risalah. Ya, ya. Makanya coba sekali-sekali gadgetnya Ummahat diganti bahasanya pakai bahasa Arab. Ya. Nah, itu kalau di WA kita tulis tuh namanya arsil, ya, kirimlah, ya, risalah, pesan, ya, pesannya datang, ya, urosil, saya mau mengetik, gitu ya, mengetik tuh urosil, ya. Nah, sunnahnya apa? Bismillah, bukan assalamualaikum. Oh, berarti nggak boleh dong assalamualaikum? Bukan nggak boleh, tapi yang utama Bismillah dulu. Ya, kalau mau salam silakan, mau tidak juga tidak mengapa. Ya, salam itu ketika secara lisan yang dihukumi ya sunnah. Nelpon nih kita, ya nggak boleh Bismillah, ya. Langsung kita Salam. ya, halo Salam. Bismillah, nggak begitu. Tapi halo assalamualaikum gitu ya. Ya, assalamualaikum. Ya, tapi kalau WA ya itu risalah, surat ya, surat menyurat itu sunnahnya bismillah ya. Bismillah seperti itu. Ada dalilnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya saat menyurati ya raja Persia ya di zaman Nabi. Pahim tunna insyaallah. Insya Allah. Ya, baik. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk kepada latihan ketiga halaman 66. Maaf soal. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kita masuk ke bagian 3 ya. Bagian 3. Bagian 3 ini kita sudah masuk kepada domir yang menempel pada fiil. Nah, bedakan Ummahat. Dulu kita belajar, bukan dulu sih, barusan tadi ya. Kita belajar misalkan hadza kita buka. Nah, kita buka. Nah, ini kan domir ya. Domir apa namanya? Domir munfasil. Ya, domir munfasil. Ya. Munfasil, mutasil, afwan. Iya. Domir mutasil. Ya, percaya aja lagi ya. Ya. Nah, ini namanya domir mutasil. Yang menempel pada isim. Ini namanya isim nih. Kita Ya. Menempel pada isim. Ya. Baik. Nah, kalau yang menempel pada fiil ya namanya ada 2. Domir muttasil atau domir mustatir. Mustatir. Nah, tulis ya, ini domir mustatir ini belum kita bahas. Mustatir. Ya. Domir mustatir itu nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, kita masuk kepada domir muttasil yang menempel pada fiil. Contohnya, kharajat. Asalnya khoroja. Khoroja kan buat laki-laki ya.
Dia telah keluar. Kalau kharajat namanya tak taknis nih. Tak yang menunjukkan bahwa dia subjeknya adalah seorang perempuan. Ya. Nah, contoh di sini. Annisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Mu'annaskan subjeknya. Subjek itu pelaku ya, subjek. Pada setiap, di dalam setiap ya kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Apa artinya kharaja Muhammadun minal baiti, Ummah? Telah Keluar Muhammad. keluar Muhammad dari rumahnya. Dari rumah, ya. Muhammad Rumah. telah keluar dari rumah. Ya. Diganti. Subjeknya kan tadi Muhammad. Sekarang subjeknya Aminah. Aminah mu'annas. Maka kata kerjanya berubah jadi mu'annas. Nah, kata kerja yang berubah menjadi mu'annas ditambahkan taknis namanya. Tan Taknis. Ya, khoroja jadi apa? Kharajat. Kharajat Ya. Aminatu minal baiti. Baiti. Keluar Aminah dari rumah. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita coba latihan ummahat. Rakam wahid. Ya, zahabal mudarrisu ilal fasli. Telah pergi guru ke kelas. Dirubah jadi guru perempuan nih. Apa ya yang sahih ummahat? Wahid itsnan salasa. Sahabat Dari Sahabat Al-Muti satu ilal fasli. Iya. Zahabat al-mudarrisatu. al-mudarrisatu. Karena ada kaidah ummahat. Tak bersukun bertemu alif lam, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Nah, itu ada di bagian 4 tuh penjelasannya. Ta'ammal mayali. Ini bocorannya sudah ada di sini. Zahabat al-mudarrisatu, ya, menjadi zahabatil mudarrisatu, ya, ilal apa? Ila Ilal fasli. fasli. Betul. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya, kita coba latihan berikut ya. Rakam salasah. Untuk memperkuat ya. Domir muttasil yang ada pada kata kerja. Jalasat talibu fil fasli. Telah duduk seorang pelajar di dalam kelas. Nah, diganti nih sekarang nih pelajar perempuan. Apa jawabannya yang sahih ummahat? Wahid itsnan salasah. Zahaba Jalasatil Jalasatil talibatu talibatu fasli. fasli. Jalasatil talibatu Talibatu fil fasli. Mumtaz. Ya, mumtaz, Masya Allah. Jalasatil talibatu fil fasli. Ya, telah duduk seorang pelajar perempuan di dalam kelas. Rakam akhir. Kharaja akhi minal baiti. Ya, telah keluar saudaraku dari rumah. Diganti saudara perempuan. Jadi apa ummahat? Wahid itsnan salasa. Kharajat minal baiti. Kharajat apa? Kharajat ukhti minal baiti. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ukti. Kharajat ukhti minal baiti. Telah keluar saudariku Dari dari rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ya, tak yang bersukun bertemu alif lam menjadi kasrah itu ada di bagian 4 ummahat. Nah, ini bonus ya. Bagian 4 ya ummahat. Lihat. Ta'ammal mayali.
Artinya perhatikan berikut ini. Ya. Jalasat at-talibatu. Ya. Karena dibaca kesulitan Ummahat, mau tidak mau kan dibacanya jadi satu kata. Jalasat at-talibatu. Maka ketika bersambung, tak bersukun bertemu alif lam menjadi kasrah. Jalasatit talibatu. Ya, jalasatit talibatu. Berubah tuh. Harokatnya tak sukun bertemu alif lam jadi kasrah taknya. Ya. Naam. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Untuk tugas pada malam hari ini adalah mencari domir muttasil tak taknis di dalam ayat Al-Quran. Ya. Domir muttasil yaitu tak taknis yang ada pada fiil ya, kata kerja. Ya. Pada kata kerja. Ya. Saya Fahim? kata ini dalam Al-Quran ya. Cari Domir mutasil apa Ustaz? Tak tanis, domir muttasil tak taknis tak pada tanis. kata kerja. Ada kata kerja. Ya, satu kalimat saja. Satu ayat saja. Sebutkan suratnya apa, ayat berapa. Ya. Hasil. Ya. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan yang mau bertanya. Ya. Mau dikasih contoh Ummahat? Boleh. Boleh Boleh, ya. Ustaz. Surat Az-Zalzalah ayat 2. Apa bunyinya Ummahat? Wa akhrajatil wa akhrajatil akhrajatil ardu asqalaha. Aslinya adalah akhrajat. Ketemu tak taknis tuh ketemu dengan alif lam. Jadinya kasrah deh. Ya. Ya. Salah ayat tuh. Ayat pertama juga ada. Idza zulzilat. Aslinya zulzilat. Al-ardu zilzalaha. Ketika bertemu dengan alif lam, tak taknis bertemu alif lam jadi kasrah. Idza zulzila til. Ya. Ya. Ya Allah, mudah Ummahat. Ya. Mudah sekali. Ya. Ini yang kita bahas nih tak taknis yang bertemu alif lam ya. Mohon maaf Ummahat. Yang bertemu dengan alif lam. Kalau yang tidak bertemu dengan alif ya, itu tidak termasuk ya ke dalam tugas. Contoh misalkan Al-Qari'ah ayat 6, ayat 7. Nah, ayat 6 tuh ada bunyinya apa bunyinya Ummahat? Wa amma man sakulat sakulat. Itu sakulat tak ada juga. taknya deh. Ada Tapi taknya. Tapi setelahnya nggak ada alif lamnya. Tapi nggak ketemu alif lam. Nggak ketemu alif lam. Iya betul. Ya, ayat 8 juga sama. Ya, wa amma man khaffat. Nah, nggak ada alif lam. ada alif lam. Ketemu alif. Tapi kita tahu itu adalah ta taknis. Iya. Iya, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Hal min su'alin ada yang ditanyakan? Silakan Ummahat yang mau bertanya, yang masih bingung, ya nggak apa-apa ditanyakan. Karena penting untuk bertanya ya. Seberapa mampu
kita bisa memahami dari sebuah pertanyaan. Ya. Ma fi soal? ما في سؤال. Alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan durus lughah terkait dengan mudhaf, terkait dengan apa? Domir. Domir. Tafsil. Ya, domir. Hasil. Saya jadi masih teringat kelas F tadi sore ya. Sore tentang mudhaf itu. Jadi langsung nyambung. Nyambung ya. Wah, tentang domir muttasil. Dan domir muttasil itu susunannya apa? Mudhaf. Betul. Mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Kayak gini kan kita buka kitabu mudhaf, ka-nya mudhafun. Jadi saling menyambung Ummahat. Ya. Kalau adik kelas Ummahat di kelas F itu masih belajar mudhaf wa mudhafun ilaih pada kata asli. Seperti sayyaratul mudir gitu ya. Belum ada domir itu. Mereka belum tahu domir. Nah, ini kelas E sudah mengenal yang namanya domir ya. Di kelas dal sudah mengenal domir yang lebih dalam, domir mustatir ya. Seperti itu. Ada tahapan yang memang kalau belajar ada tahapannya, jangan langsung kita loncat ya. Nanti pusing nanti. Ya. Pahim tuh insyaallah? Insyaallah. Fahim. Nice. Ya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan, kesalahan, itu datangnya dari diri saya. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.